teman-teman semua dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati narasumber kita pada webinar hari ini yaitu Profesor Dr. Haji Mahi M. Hikmat MSI MCI dan Bapak Irdan Hildansyah M.Hum serta seluruh peserta yang berbahagia. Selamat pagi hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat-sangat relevan dengan kehidupan digital saat ini, yaitu viral dulu, benar belakangan. Membangun kesadaran bermedia di era konten instan. Untuk memulai kegiatan, izinkan saya memperkenalkan narasumber pertama kita. Boleh di-share screen kan ya? Yang pertama ada Profesor Dr. Haji Mahi M. Hikmat, MSI CMI. Tanpa mengurangi rasa hormat, tanpa membuang waktu, mungkin langsung saja kepada Profesor Mahi M. Hikmat, kami persilahkan untuk penyampaian materi. Waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syahri sadri wa yassiri amri wahlul min lisani wa qulu. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bertatap maya untuk membahas sesuatu yang sangat berarti pada kehidupan kita hari ini. Ini adalah salah satu kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh setiap orang yang paham tentang digital ya. Yang saya hormati Pak Irdan, ya alhamdulillah bisa hadir pada kesempatan ini, salah satu anak muda yang sangat konsen di bidang digital ya. Sehingga digital literasi merupakan salah satu yang harus kita lakukan. Juga saudara-saudara sekalian yang hadir pada kesempatan ini, izinkan saya men-share slide ya terkait dengan viralitas yang sekarang menjadi bagian kehidupan kita ya masyarakat Indonesia. Ya, sudah muncul mungkin di layar Anda ya, terkait dengan slide yang coba saya tawarkan kepada Anda ya. Saya akan mengupas di cyber justice ya, dengan judul Cyber Justice ketika viralitas menjadi pahlawan rakyat. Sisi lain, kita memandang positif ya, bahwa viralitas itu seringkali menjadi pahlawan bagi rakyat, atau hero ya, viralitas hero bagi kita, kehidupan kita sekalian ya. Dan ini melihat dari fakta-fakta sosial yang muncul pada kehidupan kita yang tentu itu dimaknai menjadi sebuah simbol dalam pendekatan simbolik di dalam ilmu komunikasi ya. Fakta-fakta di masyarakat. Karena kalau bicara viralitas, kita bicara kehidupan masyarakat sehari-hari sekarang ini, sebagaimana masyarakat sedang menggenggam handphonenya setiap hari ya. Saudara-saudara, cyber justice itu seringkali melahirkan keadilan yang lahir dari tekanan viralitas digital. Jadi keadilan yang muncul yang selama ini menjadi visi pemerintah kita, bahkan menjadi tujuan ya dari negara kita, termasuk juga menjadi idaman kita sebagai warga negara, seringkali justru lahir dari viralitas digital. Ini aspek positif sebetulnya dari adanya informasi-informasi yang viral ke permukaan ya. Hal ini terjadi tentu di tengah kegamangan rasa keadilan publik ya. Kita seringkali menyaksikan memang kehidupan masyarakat kita, terutama masyarakat menengah ke bawah ya, mereka merindukan keadilan karena tidak hadir dalam kehidupan mereka. Dan seringkali viralitas menjadi pahlawan bagi mereka. Keadilan publik itu seringkali diimpikan tetapi tidak muncul. Media sosial kian perkasa sekarang ini dengan viralitas menjelma menjadi ruang alternatif pencarian keadilan bagi rakyat. Keadilan bergerak cepat hanya setelah kasus menjadi viral. Banyak sekali sebetulnya kasus-kasus yang terjadi, bahkan mungkin sudah bisa dikatakan ribuan atau lebih ya, kasus-kasus yang viral akhirnya lahirlah kehadiran keadilan pada masyarakat. Ya. Fenomena yang belakangan dikenal sebagai cyber justice akhirnya muncul dan ini menjadi alternatif masyarakat untuk menemukan keadilan. Keadilan yang lahir dari tekanan viralitas digital. Jadi setelah ada tekanan viral, ya kalau viral berarti publik makin kuat, maka keadilan seringkali hadir ya dalam kehidupan kita. Kalau kita dianalisis lebih mendalam, bagaimana viralitas itu bisa menjadi pahlawan. Jadi
viralitas memang tidak selamanya bernilai negatif, walaupun dalam teori globalisasi kita tahu bahwa informasi-informasi buruk itu melesat ya sampai 1.000 kali lipat. Tapi ternyata ada juga informasi-informasi yang menunjukkan viral atau masuk pada hukum viralitas dan itu menjadi penyelamat bagi masyarakat-masyarakat kecil yang tertindas. Cyber justice adalah cahaya harapan sehingga bagi publik, nah, walaupun sebetulnya kalau kita analisis itu bukan solusi, karena keadilan seharusnya tidak menunggu viral, keadilan harus hadir sejak awal. Jadi dalam kehidupan kita memang keadilan menjadi bagian visi bahkan tujuan dari pemerintahan. Pemerintahan harusnya ya dengan perangkat institusinya menghadirkan keadilan. Tetapi karena ada oknum-oknum di dalamnya, maka seringkali kehadiran itu menjadi bias dan akhirnya penyelamatnya dengan viralitas. Jadi cyber justice dengan viralitas memang sekarang menjadi harapan bagi publik. Tadi seringkali publik itu bersandar pada viralitas ya. Walaupun ini bukan solusi utama. Karena saudara-saudara yang dibutuhkan sebetulnya bukan viralitas, tapi bagaimana penegakan hukum yang adil dan berintegritas. Kemudian empati dan keberpihakan pada rakyat kecil, inilah sebetulnya potensi besar bagi masyarakat kita ya, masyarakat Indonesia yang alhamdulillah masih punya hati nurani ya, masyarakat kita untuk menilai sebuah keadilan, sebuah kebenaran, sehingga suara-suara mereka sangat kuat dan lebih kuat sebetulnya dari suara manapun. Sehingga betul kata Machiavelli ya, bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Nah, rakyatnya di sini adalah netizen ya, suara netizen yang positif, yang bisa menyebabkan viralitas dan akhirnya viralitas menjadi pahlawan dan itu sekarang menjadi harapan setiap publik ya ketika dia merasa didolimi dengan persoalan-persoalan yang dihadapi dalam kehidupan. Nah, inilah aspek positif dari viralitas yang tentu dalam hal ini harus tetap dijaga ya. Dan kita menguatkan aspek-aspek positif yang ada pada kehidupan digital kita ya. Kita memviralkan yang positif saja, yang negatif tidak perlu diviralkan. Kemudian bagaimana viral ini adalah sebagai kekuasaan simbolik ya. Cyber justice, keadilan yang lahir dari tekanan viralitas digital. Media sosial telah menjadi ruang publik baru ya, network public service sphere yang mampu mendefinisikan ulang siapa korban. Ini kecerdasan ya, kita menghadapi dengan dunia kecerdasan yang kita sebut AI. Walaupun tidak langsung dengan AI, tapi ternyata media sosial dengan konsen para netizennya, mereka mampu mendefinisikan dalam sebuah peristiwa ya, yang sehingga menunjukkan siapa yang menjadi korban sebenarnya dan siapa yang pelaku dan siapa yang patut disalahkan. Inti dari gagasan ini, saudara-saudara, bicara tentang cyber justice bukan sekedar luapan emosi massa, tapi memanifestasi pergeseran karena kekuasaan simbolik di era digital. Jadi aspek positif dari pergeseran era digital ini dengan tadi hukum viralitas yang sangat kuat, maka sebetulnya eh, tidak bisa kita nilai sebagai luapan emosi dari massa saja. Selama ini kita menilai bahwa massa seringkali menggunakan media sosial emosi dan viral. Tadi viralitas itu sering dianggap sebagai keburukan. Tapi ternyata pada konteks ini ya dalam pandangan saya justru ada aspek negatif, aspek positifnya. Demikian bila Sagita ya sebagai moderator yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Profesor Mahi. Oke, selanjutnya tanpa membuang waktu lagi, kita akan memasuki sesi pemaparan materi dari narasumber kedua. Pada Bapak Idan Hedansyah, kami persilahkan untuk penyampaian materi. Waktu dan layar saya persilahkan. Oke, terima kasih Bila selaku moderator. Terima kasih juga kawan-kawan yang sudah hadir. Saya akan memaparkan dari perspektif media dan juga mungkin ada informasi dan juga teknologinya ya. Sebentar saya share dulu ya. Oke, apakah sudah muncul? Sudah, Bapak. Oke, eh, kalau tadi Prof. Mahi memaparkan tentang cyber justice ya. Kalau saya karena memiliki perspektif juga dari teori kritis, jadinya
Sekarang kita sedang berada di era post-truth, di mana kita seringkali kesulitan dalam mengidentifikasi mana itu kebenaran, mana itu kesesatan. Ya. Jadi eh, banyak sekali hal yang berkeliaran di media sosial, terutama karena itu yang paling digemari ya. Jadi ada sedikit pertanyaan reflektif dari saya bahwa apakah Anda yakin dengan apa yang Anda lihat 30 detik yang lalu? Ya, kita perlu bertanya ya, berapa kali hari ini kita membagikan sesuatu tanpa verifikasi? Berapa kali kita yakin hanya karena visualnya meyakinkan? Karena sekali lagi saya bilang kita ada di era post-truth yang mana mungkin di zaman saya dan di zaman Prof. Mahi, proses filterisasi terhadap informasi ataupun data yang kita baca itu jauh lebih mudah karena kita eh, apa ya penyebarannya tidak seperti yang sekarang. Ya. Dan kenapa yang sekarang penyebarannya lebih luas dan dinamai viral? Viral itu kan kalau kawan-kawan sudah tahu, viral kan dari bahasa kesehatan, dari biologi ya, yang dari asal katanya virus. Ya. Itu ada perpindahan dari satu orang ke orang lain secara masif dan sangat cepat penyebarannya, lalu menyebar dengan sangat luas. Itu kan eh, virus juga seperti itu, ya. Contagious dan sangat dari seperti kemarin COVID itu dari satu orang bisa menyebar ke 4 orang. Nah bayangkan viral ini kita sudah bukan lagi menggunakan statistik dari virus, tapi satu video viral, satu komentar viral itu bisa dibaca oleh jutaan orang. Apalagi kalau data yang saya punya ya bahwa audiens kita profil Gen Z terutama ya itu 2,5,52% ya. Itu Gen Z itu pengguna internet terbesar di Indonesia. Lalu 43,7% Gen Z ini mendominasi pengguna AI di Indonesia. Jadi yang paling dominan sekarang menggunakan AI itu adalah generasi Z. Namun eh, ada hal positif juga bahwa 26% minat baca tertinggi itu ada di Gen Z ya dibanding milenial dan juga Gen X. Terpaut 6% sampai 8%. Lalu 60% ya Gen Z itu dengan indeks literasi digital yang tinggi ya. Jadi di sini juga terlahir paradoks ya bahwa itu tadi paling melek digital, tumbuh sebagai digital native, paling tinggi minat bacanya karena didukung juga ada Bookstagram, BookTok dan lain sebagainya ya. Tapi rentang perhatian menyusut drastis ya. Kurang dari 1 menit di layar. Dan juga 45% warga Indonesia masih ragu memilah hoax ya. Itu yang jadi permasalahan sebetulnya. Ini yang jadi paradoks ya. Nah, di sini juga ada literasi digital Indonesia data per generasi ya. Di mana Gen Z ini selalu lebih unggul ya. Ada di 59,7%. Ya. Hanya 25% responden yang bisa memilah hoax, 45% ragu-ragu, 23% tidak yakin. Artinya bahkan Gen Z yang paling melek pun masih rentan. Ya. Jika dijumlahkan itu indeks rendahnya sebanyak 40,3 dari 59,7% itu. Ini juga cukup mengkhawatirkan sebetulnya. Nah, sedangkan Indeks Masyarakat Digital Indonesia atau IMDI di 2025, ya, kita itu punya skor rata-rata nasional 44,53, ya, naik beberapa poin dari tahun sebelumnya. Ya. Lalu pilar literasi dengan skor 49,28, tertinggi kedua setelah infrastruktur, dan 53,06 ini skor untuk pilar infrastruktur dan ekosistem yang juga tertinggi ya. Tapi pilar pemberdayaannya terendah, hanya dapat skor 34,32 ya. Ini juga salah satu masalah.
Nah, ketika ada hoax, ya, lanskap hoax Indonesia itu menurut data resmi ya, ini ada, saya merekap sampai totalnya itu sampai 2023 ya. Ini jumlah data yang terbaru sampai 2025 karena kita 2026 masih bergulir ya, belum berakhir. Jadi datanya sampai 2025 itu sudah 1 tahun itu 1.593 hoax ya. Dan konten hoax yang diidentifikasi oleh Komdigi itu sebanyak 1.923. Nah, puncak hoaxnya itu di bulan Juli 2025, 180 kasus dalam sebulan, momen politik yang sensitif, reshuffle kebijakan baru menjadi pemicu lonjakan konten palsu berkualitas tinggi. Ya. Barangkali itu dari saya cukupkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Irdan Hildansyah atas pemaparan materinya. Hadirin sekalian, teman-teman di sini, sekarang kita langsung saja memasuki sesi tanya jawab ya. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Izin ya, ingin bertanya. Kan saya melihat ya belakangan-belakangan ini kalau di Indonesia itu banyak kasus yang baru benar-benar mendapatkan perhatian setelah viral di media sosial ya, kayak tadi gitu. Nah, bahkan sering kali masyarakat itu langsung membentuk opini hanya dari potongan video atau unggahan-unggahan singkat gitu ya di IG atau di YouTube Short. Nah, padahal fakta lengkapnya tuh belum tentu seperti itu gitu. Di satu sisi, media sosial memang bisa menjadi alat kontrol sosial dan mendorong sebuah kasus agar segera ditindaklanjuti. Tapi di sisi lain ada juga resiko seseorang dihakimi ya, kehilangan reputasi atau bahkan mendapatkan hujatan ya dari netizen sebelum ada proses klarifikasi atau keputusan hukum. Nah, menurut Bapak, apakah fenomena viral dulu benar belakangan ini sebenarnya menunjukkan bahwa masyarakat itu mulai kehilangan kepercayaan terhadap institusi resmi sehingga lebih memilih pengadilan media sosial, dan kalau memang demikian kalau memang demikian, bagaimana cara kita membangun budaya digital yang tetap kritis terhadap suatu isu tanpa ikut terjebak dalam penghakiman massal? Mungkin segitu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke. Buat para narasumber kita, mungkin dari Pak Mahi dulu ya, yang akan menjawab pertanyaan dari Davin. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Davin, tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa viralitas yang melahirkan persepsi hero bagi orang tertentu ya, yang misalnya dalam konteks keadilan yang saya garis bawahi tadi, yang punya kewajiban menghadirkan keadilan itu adalah pemerintah. Karena tujuan negara diantaranya menghadirkan kehadiran bagi rakyat. Nah, ketika keadilan itu ternyata baru hadir setelah viral, itu bukan hal yang jelek, tetapi justru sisi lain menunjukkan Mungkin Davin sudah cukup dengan jawabannya? Sudah cukup ya. Terima kasih ya. Oke, terima kasih kembali. Sebagai penutup, mari kita ingat kembali bahwa di era digital saat ini, kecepatan memperoleh informasi perlu diimbangi dengan kemampuan untuk memverifikasi kebenaran informasi tersebut. Menjadi pengguna media yang cerdas, yang kritis, dan bertanggung jawab merupakan langkah penting dalam menciptakan ruang digital yang sehat. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada narasumber kita pada hari ini dan peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan webinar ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama saya membantu jalannya acara. Saya Bila Syakita Aprilia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.